apa namanya, karir, perkembangan training seperti itu. Udah kemudian ada evaluation. Nah, evaluation itu seperti KPI dalam bentuk digital gitu ya. Kemudian ada employee benefit, ini untuk medical dan business investment seperti itu. Oke. Nah, model penjualannya saat ini ada on premise ya. Nah, ini secara teknikal Deposa menggunakan PXP, kemudian database-nya Postgre, dan aksesnya via internet browser. Nah, untuk security ini alhamdulillah sudah dicegah dengan beberapa security seperti SQL injection, XSS, text, kemudian local file inclusion dan remote file inclusion. Jadi cukup aman gitu ya. Untuk spesifik aksesnya ini cukup ringan gitu ya. Saya pikir komputer zaman sekarang tuh semuanya sudah bisa akses gitu ya, jadi nggak perlu berat-berat. Kemudian nanti server untuk di bawah 300 orang gitu ya, ini menggunakan kapasitas ini gitu servernya, cukup Xeon E3 paling rendah gitu ya. Kemudian nah, ini customer yang sudah pernah pakai Devosa. Baik, kita langsung saja coba. Nah, ini pertama kali Devosa diakses. Saya coba menggunakan Google Chrome gitu ya, ini akses demonya. Oke. Saya coba masuk. Nah, oke, tadi perbedaan Lite, Deluxe, dan Enterprise itu ada di menu sini ya. Jadi kalau Lite itu dari program gitu ya, kemudian configuration ya, kemudian ini master data, ada organizational gitu ya, kemudian employee data, pengolahan data karyawan. Nah, ini yang sifatnya hal-hal yang operasional gitu ya, dan payroll. Nah, ini untuk modul Lite. Kemudian untuk Enterprise, Deluxe dan Enterprise itu Deluxe itu tinggal satu atau tambah beberapa modul, itu bisa dibilang Deluxe ya. Kemudian untuk semua totalnya ini adalah Enterprise modul yang kita punya gitu. Nah, pertama kali diakses ini saya akses sebagai super user gitu ya. Jadi seluruh seluruh dashboard gitu ya, 10 menu dapat diakses semua gitu ya. Nah, sebelah kiri ini ada alert. Alert ini hal-hal yang sifatnya butuh approval gitu ya, atau pengajuan-pengajuan karyawan. Di mana ada overtime request. Nah, ini ada karyawan yang di bawahnya dia yang butuh pengecekan olehnya atau approval gitu ya, oleh saya gitu ya. Gitu, ada minta ketidakhadiran, sini ada requirement yang butuh dicek, misalnya seperti itu, ada karyawan yang butuh dicek. Nah, sebelah kanan ini adalah kalender kerja atau agenda, apa saya bisa tulis di sini gitu ya, atau bisa juga sebagai kalender kerja yang adanya di configuration working calendar. Nah, di sini kita juga bisa isi gitu ya. Kalender kerjanya misalnya saya mau masukin ini tanggal 10 gitu ya, kemudian eventnya apa, terus ini kita bisa bagi dalam kategori nasional kah misalnya, kemudian event hanya company atau event khusus aja gitu ya. Dimana misalnya di event nasional kita bisa cek apakah pada hari itu, pada tanggal 13 itu dia libur atau enggak. Kalau libur ya kita klik yes. Nanti jika ada karyawan yang masuk gitu ya, misalnya di hari itu, maka otomatis dia lembur gitu ya. Dan jika dia lembur gitu ya, dan nanti lemburannya indeksnya maka akan berbeda seperti itu. Nah, kemudian kita bisa nentuin juga apakah di hari itu cuti atau enggak, leave atau tidak. Nah, karena jika nanti kita centang liftnya, kita pilih liftnya, maka ketika
semua karyawan yang nggak masuk di hari itu maka cutinya akan dipotong. Nah, ini bisa kita implementasikan pada saat cuti bersama seperti itu. Kita balik lagi. Nah, kemudian ini ada shortcut. Shortcut ini yang sifatnya operasional, ya, seperti employee info. Ini biasanya kita buka di web browser, ya. Di browser mobile, ya, biar nggak ribet menu atasnya. Ini kita pakai untuk karyawan mengajukan ketidakhadiran, gitu ya. Cek kehadirannya dia cutinya dia, dan pengajuan lembur, misalnya seperti itu. Shortcut hal-hal yang sifatnya sering dipakai. Kemudian ada employee birthday, ini yang ulang tahun pada bulan ini. Kemudian ada employee kontrak yang mau habis, gitu ya. Jadi di reminder diingatkan siapa aja, gitu ya, berapa hari, gitu ya. Kemudian tinggal diri aja untuk diperbarui, gitu. Yang minus berarti udah kelewat artinya. Kemudian ada news, ini untuk informasi tentang apa yang ada berhubungan dengan perusahaan, gitu ya. Employee information ini untuk kasih tahu dia ada karyawan yang misalnya SP, karena SP ada employee of the month, seperti itu nanti akan tampil di dashboard si super admin, seperti itu. Kemudian ada employee dokumen, ya ini untuk remindering dokumen-dokumen yang mau habis. Contohnya ada hitas, ada password yang memang karyawan ini karyawan yang butuh diingatkan, gitu ya, dokumen itu bisa ditaruh, gitu, seperti itu. Nah, kemudian ada turnover karyawan, ada posisi by gender, gitu ya. Nah, tampilan grafikal ini akan berbeda setiap karyawannya, gitu ya. Setiap hak aksesnya ada employee status dan manpowernya yang ada tiap bulannya, seperti itu. Gitu. Oke. Baik, kita masuk ke employee data. Nah, tadi di employee data ini adalah employee data. Saya search dulu, ya. Nah, di employee data ini saya pilih satu nama, misalnya saya pilih nama ini. Nah, ini adalah halaman untuk kita menaruh semua data-data karyawan. Saya ambil satu, misalnya primary information. Di sini primary information udah dibagi-bagi, gitu ya, mulai dari personal, ini employee ID, finger ID, gitu ya. Ini data-data pribadinya dia, nama telepon, alamat, gitu ya. Kemudian dokumen identity, ya, misalnya foto, kemudian juga kontak information, yang bikin si kontak, gitu ya. Foto, misalnya saya ambil ini, saya masukkan, ya, dalam, gitu ya, save. Kemudian juga family data, ini nggak berhubungan dengan status pajaknya dia, ini real kondisi keluarganya dia. Ini ada education data, more aja kalau kurang, gitu ya. Kemudian training data, kalau dia pernah ikut training di mana, gitu. Kemudian pengalaman bekerja, gitu ya, bisa ditaruh. Kemudian ada facility, kemudian ada resum. Nah, ini resum ini terakhir, ya. Jadi kalau sudah diisi semua, gitu, ini lengkap nih, data-datanya sudah diisi, dan ini bisa diekspor ke dokumen. Kemudian jika terjadi ada perubahan status, dia bisa klik di sini, misalnya status dari kontrak ke karyawan tetap, atau perubahan dari departemen A ke departemen B. Oke, ini ada di sini. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian dokumen ini untuk kita taruh dokumen-dokumen dia, KTP, ijazah misalnya. Nah, ini kalau perlu reminder untuk ditampilkan di dashboard tadi, ini kita bisa taruh di sini, ya. Tinggal di save aja, seperti itu. Nah, setelah data-data karyawan ini dibuat, gitu ya, biasanya kita pantau, kita susun tadi apa namanya,
kerjanya dia gitu ya. Sip, shifting field.